Natalia sudah mengenal siapa itu Yesus karena ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Kini, di usianya yang sudah menginjak dewasa, Natalia sudah memiliki pekerjaan yang menjanjikan dan juga kekasih hati yang sangat dicintainya. Natalia merasa jika hidupnya sungguh sangat sempurna karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga apapun yang ia kerjakan berhasil dan apapun yang ia inginkan terwujud. Namun, realita kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan keadaan inilah yang sekarang dirasakan Natalia. Satu persatu masalah dalam hidupnya mulai bermunculan. Kekasih yang dicintainya, yang mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan, suasana hati yang buruk dan tidak menentu menimbulkan masalah baru bagi Natalia. Ia menjadi tidak fokus dan ceroboh dalam pekerjaannya, sampai akhirnya karirnya pun hancur dan ia dipecat dari pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Natalia pun mencari jalan pintas dengan meminjam uang kepada rentenir karena tabungan yang ia miliki sudah semakin menipis. Tapi karena tak kunjung mendapat pekerjaan, ia pun tidak dapat melunasi hutang-hutangnya itu.
tekanan hidup yang semakin berat membuat Natalia stres dan akhirnya jatuh sakit. Beberapa dokter sudah berusaha untuk mengobatinya, namun sakitnya tak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Di tengah masalah yang tak henti-hentinya ia hadapi, rasa putus asa pun mulai muncul dalam hatinya dan terbersih dalam pikirannya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Terbayang dalam ingatan Natalia hari-hari bahagia yang pernah ia rasakan. Dulu semuanya indah dan baik-baik saja, tapi kini semuanya hilang, semuanya hancur. Mengapa semua kepedihan ini menimpa dirinya? Di manakah Tuhan? Mengalami penderitaan yang dan saya harus memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa itulah kehidupan kita. Bahkan orang yang telah percaya kepada Yesus pun tidak terlepas dari kesulitan yang ada. Malah saya boleh dan berani mengatakan bahwa hidup bersama Yesus itu tidak berarti bebasnya dari kesulitan dan penderitaan yang dapat kita alami. Malahan mungkin saja lebih berat tanggungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah realita hidup kita dan juga inilah yang kita akan lihat pada kehidupan Yusuf dan Maria. Bacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama. Karena
Karena mau hidup bersama Yesus, karena mau melangkah di dalam pimpinan Tuhan, mau melangkah di dalam rencana Allah. Yusuf dan Maria bahkan mengalami kesulitan, penderitaan yang luar biasa beratnya. Mereka harus mengalami satu ketersiapkan kehidupan, ya. Ketika mereka mencari tempat penginapan, mereka tidak mendapatkan satupun ruang untuk lahir melainkan Yesus secara layak, sehingga akhirnya mendapatkan gua atau tempat yang penting hidup kita. Tapi ternyata kita tidak juga bebas dari pergumulan. Lalu apa istimewanya jadi orang Kristen? Betul tidak? Kalau tadi dramanya diawali dengan sebuah kisah yang menyenangkan, kan? Bagaimana Tuhan memimpin dan memberkati hidup Natalia, ya. Berkatnya mengalir setiap saat, ya. Kalau itu yang terjadi kan kita senang gitu ya. Tapi ternyata kan tidak begitu. Realita hidupnya ternyata bahkan dia sebagai anak Tuhan mengalami satu kondisi yang luar biasa beratnya. Tadi kalau saya membayangkan dan menjadi seperti Natalia itu ya tidak gampang, betul tidak? Udah diputus cinta, di PHK, ya. Kemudian apa lagi setelah di PHK? Sakit, ya kan? Udah sakit, ada berdantung bunuh diri, ya, akhirnya begitu ya. Penderitaan itu beruntun. Lalu apa istimewanya coba? Jadi seorang Kristen seperti Natalia, kalau ternyata hidupnya begitu. Nah di sini problem yang serius, banyak orang Kristen yang tidak tahan, lalu memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Itu tidak sedikit jumlahnya orang Kristen yang mengalami satu kondisi yang berat lalu goodbye Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa istimewanya kalau begitu. Saya akan menyampaikan dua hal yang istimewa dari kita anak Tuhan, walaupun hidup bersama Yesus tidak berarti membebaskan kita dari persoalan. Yang pertama mari kita lihat teksnya. Tuhan mengendalikan segala sesuatu untuk memenuhi rencananya di dalam dan bagi hidup